Lewis Hamilton harus mengakui kedikdayaan Max Verstappen usai lagi-lagi gagal meraih kemenangan pertamanya musim ini di GP Amerika Serikat. Performa Mercedes memang sangat meyakinkan dan mencuri perhatian sejak jeda musim panas, dan balapan di Austin adalah kesempatan paling dekat Hamilton untuk curi kemenangan setelah Verstappen alami masalah saat pit stop. Selain penampilan bagus mereka, hal lain yang menjadi pusat perhatian dan sedikit memancing kontroversi adalah update sayap depan yang mereka perkenalkan di Austin. Meski tidak dipakai di balapan kemarin dan rencananya akan dipasang di Meksiko pekan ini, namun Mercedes sukses membuat banyak orang melirik desain baru sayap depan mereka yang cukup mencolok, cerdik, dan sekaligus kontroversial. Jika kita bandingkan dengan desain yang lama, jelas ada perbedaan yang mencolok di bagian elemen separator antara flap kedua dan flap ketiga di sayap depan. Jumlahnya nampak lebih banyak dan lebih aerodinamis ketimbang desain sebelumnya. Jadi, apa yang jadi kontroversi dari bentuk front wing baru Mercedes? Secara regulasi, elemen separator pengait di flap sayap depan diperbolehkan maksimal dipasang 8 buah, dan Mercedes memaksimalkan itu dengan memasang 5 buah di flap atas dan 3 sisanya di flap bawah. Padahal di balapan-balapan sebelumnya, Mercedes hanya memakai sekitar total 5-6 separator konvensional di sana. Lalu jika kalian melihat beberapa pengait lainnya di sana, itu adalah front wing adjuster yang berfungsi untuk menaik-turunkan kemiringan flap sayap depan. Kegunaan dari elemen separator adalah untuk memperkuat struktur sayap depan supaya tidak alami flexing atau lentur secara berlebihan ketika berada di kecepatan tinggi. Menariknya, Mercedes bisa kepikiran untuk memakai elemen separator ini selain sebagai penguat struktur sayap depan, tapi juga sebagai elemen aerodinamika. Terlihat dari bentuk atau desain separator tersebut yang mempunyai lekukan ke arah luar mobil, dan itu menunjukkan kalau Mercedes menemukan interpretasi baru tentang penerapan separator di front wing. Meski bukan hal yang baru jika tim memanfaatkan komponen ini sebagai elemen aerodinamika, tapi jelas jika Mercedes mengambil langkah yang cukup ekstrim, dengan sekaligus merubah desainnya yang akan punya peran yang cukup krusial dalam hal manajemen aliran udara di ban depan dan samping mobil. Separator unik ini akan mengarahkan airflow ke sisi luar mobil dan akan bergabung dengan aliran udara yang mengarah ke ban depan. Gabungan airflow tersebut otomatis akan menghasilkan outwash atau pusaran angin di sisi luar mobil. Itu artinya, akan lebih banyak aliran angin yang akan ditarik ke bagian bawah tengah hidung dan sasis untuk membantu mengarahkannya ke area bawah pinggir floor. Jika semua bekerja dengan baik, itu bisa menambah kekuatan downforce yang dihasilkan yang diharapkan mampu mendongkrak performa Mercedes di sirkuit. Hal menarik lainnya adalah, separator tersebut punya kemiringan belok yang berbeda-beda, membuat mereka bisa membuat struktur aliran udara yang berbeda antara bagian atas sayap depan dengan bagian bawahnya. Lalu, karena Mercedes sudah merombak struktur airflow lewat separator flap sayap depan, otomatis mereka juga harus melakukan beberapa modifikasi di bagian end plate front wing. Tujuannya adalah supaya outwash yang dihasilkan oleh end plate bisa serasi dan bisa saling terhubung dengan pusaran angin dari separator flap tadi. Melansir dari The Race, Mercedes merubah detail dari bagian tepi bawah end plate mereka. Perubahan ini akan mengubah struktur aliran udara di sekitar ban depan, yang mana arahnya akan lebih rendah daripada desain sebelumnya yang pusarannya mengarah ke atas. Airflow yang baru ini juga akan berputar ke arah yang berlawanan dibanding desain yang lama, yang mana akan menjaganya tetap rendah dan memperhalus alirannya saat terhubung dengan airflow yang ada di ban depan. Itu akan membuat aliran udaranya tetap berada di sisi luar dan akan membentuk vortex ketika bertemu dengan berbagai macam aliran angin dari separator flap front wing tadi. Semua dilakukan Mercedes bukan semata untuk mengejar downforce saja, tapi mereka juga ingin mencari kestabilan mobil di area floor yang jadi masalah utama mereka musim ini. Dengan adanya outwash berupa vortex di sisi luar mobil yang lebih kuat, diharapkan bisa membuat Mercedes efisien dalam hal aerodinamika dan mampu meningkatkan performanya di sirkuit. Setelah berbicara aspek teknisnya, sekarang bagaimana jika kita lihat secara aspek legalitasnya? FIA sendiri nampaknya sempat mengizinkan desain sayap depan Mercedes saat presentasi update komponen mobil di FP1. Dalam dokumen resmi, Mercedes bahkan secara jelas menuliskan tujuan dari update sayap depan mereka adalah untuk pengaturan aliran angin. Tapi kemudian, desain tersebut memancing kontroversi dengan efek aerodinamika yang dihasilkan oleh elemen separator front wing mereka. Selain itu, tujuannya yang untuk menghasilkan outwash atau pusaran angin di sisi luar mobil juga dianggap tidak sesuai dengan regulasi musim 2022 yang punya misi untuk mengurangi dirty air. Masih ingat desain unik sayap belakang Aston Martin di GP Hongaria? Musim depan desain itu sudah tidak boleh alias dilarang oleh FIA. Jika Mercedes tetap nekat memakainya di GP Meksiko akhir pekan nanti,
maka pasti akan mengundang protes dari tim lain dan bisa berujung larangan penggunaan desain semacam itu di masa depan. Inilah yang membuat Mercedes tidak memasang update front wing mereka di GP Amerika. Selain karena memang cuma bawa satu buah saja ke Austin, mereka takut desainnya akan langsung diprotes di sana. Mercedes tidak ingin kerja keras mereka sia-sia. Akhirnya mereka proaktif dengan mencoba berkonsultasi bersama FIA soal desain separator kontroversial mereka. Toto Wolff mengatakan, jika memang benar mereka sempat bertukar pendapat dengan FIA soal desain sayap depan mobilnya, dan hasilnya adalah Mercedes harus sedikit mengubah desain separator mereka jika ingin dipakai di Meksiko nanti. Sementara itu, Direktur Teknis Mercedes, Mike Elliott, mengatakan, kalau meskipun detailnya terlihat luar biasa, tapi sebenarnya update di sayap depan mereka bukan sesuatu yang akan berpengaruh secara signifikan. Bahkan menurutnya, karena efek yang ditimbulkan cukup kecil, mereka tidak ingin ambil resiko dengan FIA yang sebenarnya juga tidak yakin dengan legalitas inovasi yang dilakukan Mercedes. Saat ini, Mercedes akan berusaha untuk mengubah beberapa bagian di spek terbaru sayap depan mereka supaya bisa digunakan di GP Meksiko, dan yang terpenting adalah legal atau tidaknya komponen tersebut. Mercedes di GP Amerika kemarin hanya memasang update di floor dan sayap belakang. Lewis Hamilton menganggap jika update itu tidak berefek apa-apa, meski ketika balapan ia bisa menempel Max Verstappen dalam beberapa situasi. Diyakini jika update floor serta rear wing itu digabung dengan spek terbaru sayap depan mereka, Mercedes bisa lebih cepat sekitar 0,1 sampai 0,3 detik di sirkuit. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.